Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mencoba melihat-lihat ya apa yang ada dan apa yang sedang dilakukan oleh para petani yang ada di desa saya ini, sehingga kita akan tahu kegiatan mereka. Dan ternyata setelah saya mendatangi area persawahan yang ada di sini, dan itu tanpa yang sedang berjalan di depan sana itu dia sedang membawa gabah ya. Itu berjalan membawa gabah di dalam karung. Di gabah itu adalah buah-buahnya padi yang sudah dilepaskan dari batang-batang padi ini. Nah, itu disebut gabah namanya. Tetapi gabah itu masih memerlukan proses lagi, yaitu penjemuran. Tujuannya adalah untuk membuat gabah itu terbebas dari air, sehingga nantinya pada saat gabah itu disimpan, dia tidak mengalami kerusakan. Karena kalau setelah dipetik kemudian dimasukkan karung lalu disimpan tanpa melalui proses penjemuran, itu pasti gabah-gabahnya itu akan rusak. Apalagi pada saat memanen ya, itu cuacanya sedang turun hujan. Jadi biarpun tidak turun hujan, tetap gabah-gabah itu harus melalui proses penjemuran juga. Dikarenakan dari padi yang dipanen, tentu saja itu tidak atau belum semuanya tua maksimal ya, belum tua maksimal, artinya itu masih ada yang sedikit menghijau begitu. Nah, itu dengan adanya proses penjemuran itu diharapkan isi yang ada di kulit atau di dalam kulitnya gabah itu nantinya menjadi mateng ya, menjadi mateng artinya masak beneran, sehingga dia benar-benar keras. Karena kalau dia belum mengering itu biasanya gabahnya itu kan agak gembuk begitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh para petani yang ada di manapun berada mestinya. Jadi padi yang setelah dipanen kemudian dipisahkan gabahnya itu atau padinya itu dari pohonnya yang kita sebut dengan gabah itu, yaitu harus dilakukan penjemuran. Sehingga kalau sudah dilakukan penjemuran itu biasanya itu memang sudah dari zaman dulu sampai sekarang pun gabah-gabah itu setelah melalui proses yang sesuai itu bisa bertahan cukup lama sekali ya, bisa bertahan. Dan seperti yang kita lihat ini di depan kita ini,
untuk area persawahannya ini semua padi-padinya itu sudah tidak ada ya. Artinya yang tampak di depan ini itu adalah bekas-bekas padi yang sudah dipanen. Istilahnya itu apa ya? Tunggak ya atau apa? Ya pokoknya ini yang jelas posisi saat sekarang ini atau kondisinya saat sekarang ini, sawah yang ada di sini ini sudah selesai dipanen. Jadi yang sebelah sini loh ya. Dan untuk yang Bapak itu tadi membawa, itu memang dia belum selesai pengangkatan gabah-gabahnya itu. Jadi tampaknya sih ini kalau saya tadi sempat berbicara, sempat bercakap-cakap dengan para petani yang ada di sini ya, itu untuk hasil panen dalam musim panen saat sekarang ini masih cukup bagus ya, cukup bagus sekali. Dikarenakan menurut para petani tadi untuk pengairan, karena kan hujan masih agak banyak, pengairan juga lancar sekali ya. Kemudian untuk ini mendapatkan pupuk-pupuk pun pada masa tanam ini dirasa oleh mereka juga cukup mudah ya, cukup mudah, artinya tidak sampai mereka ini mengalami yang namanya keterlambatan di dalam mendapatkan pupuknya itu, sehingga pada saat waktunya mereka ini memupuk padi-padi mereka itu tidak terlambat, sehingga tepat waktu. Jadi memupuk pun menurut mereka ini kan ada masa-masanya sendiri ya. Jadi masa pertumbuhan itu pupuknya yang seperti apa dan seberapa. Kemudian pada masa-masa menjelang padi-padi ini berbuah, itu pupuknya seperti apa dan sebagaimana, itu sudah menjadi teori mereka selama ini. Sehingga kalau sampai terjadi yang namanya keterlambatan ya, keterlambatan di dalam memberikan pupuk, itu tentu hasilnya tidak akan bisa maksimal. Dan kalau kita lihat tuh si bapak itu yang sedang memanggul gabahnya itu ternyata sepertinya agak berat ya. Bukan agak lagi, mestinya berat. Dan itu menurut saya itu membuktikan bahwasanya gabah yang dihasilkan oleh padi-padi di sini tadi itu sangat maksimal sekali. Ya, sangat maksimal sekali, sehingga isinya itu memang penuh. Seperti itu, teman-teman. Karena terkadang memang ada itu yang hasil panennya itu sedikit berkurang dari biasanya ya. Misalkan satu petak ini bisa menghasilkan biasanya itu 18 atau 20 karung misalkan. Tetapi kalau sampai terjadi kekurangan air, kemudian kekurangan pupuk, dan juga kurangnya perawatan ya, perawatan itu banyak ya, seperti membersihkan rumput-rumputnya dari sela-sela padinya itu pada saat mereka ini baru mulai tumbuh dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi hasil panen setiap masa tanam itu tidak sama.
Jadi terkadang yang tadinya maksimal ya, maksimal misalkan 20 begitu, itu pada saat musim kedua, musim tanam kedua itu bisa turun misalkan menjadi 18 karung dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang saya sempat tanya-tanyakan tadi kepada para petani yang ada di sini. Jadi kita ini kan mencari informasi ya, mencari informasi. Jadi sebelum saya action merekam videonya ini, tadi saya sempat dulu karena bertemu ya, karena terlihat adanya Pak Petani dan Bu Petani, saya mencoba menyamperi mereka, kemudian permisi Pak Bu, saya ingin sedikit bertanya-tanya seputar ini pertanian. Dan itu yang sempat saya tanyakan sudah saya sampaikan di depan. Ya syukur alhamdulillah untuk hasil panen pada masa tanam kali ini menurut mereka sangat melimpah ya, sangat melimpah. Jadi hasilnya sangat maksimal untuk ini, untuk hasil panennya musim sekarang ini sangat maksimal sekali, sehingga mereka mungkin akan mengadakan syukuran ya, mudah-mudahan nanti syukuran, potong ayam, kemudian mengundang tetangga-tetangganya. Ini mudah-mudahan saya juga kebagian untuk diundang untuk tasyakuran, mensyukuri adanya berkah atas panen yang melimpah ini ya. Namanya juga kreator kan harus berharap ya, berharap. Saya pun begitu, karena ini penonton saya semakin hari semakin banyak. Saya juga bersyukur dan menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu hadir, sudah selalu mendukung channel ini sehingga semakin berkembang, semakin hari semakin berkembang. Karena tanpa dukungan dari teman-teman, ini channel yang saya miliki, yang saya pupuk ya, yang saya semai ini tidak akan bisa berkembang tanpa adanya dukungan daripada teman-temanku semuanya. Oke teman-temanku semuanya yang tercinta, yang terbaik untuk mendukung channel saya ini, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-temanku tidak pernah merasa bosan, akan tetapi akan merasa kangen dan rindu terus ya dengan suara yang sangat merdu ini. Ini mengalahkan suaranya siapa itu yang sudah sekarang pensiun menyanyi itulah, pokoknya seperti itu. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih, selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.